Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat kembali bacaan Divine Timing, ya, bacaan timeless yang akan saya berikan untuk hari ini. Ini bacaan yang bisa Anda lihat kapan saja, ya, video ini, karena ini adalah sebuah bacaan tentang energi yang dirasakan oleh kita, oleh Anda yang melihat video ini. Entah itu dirasakan ketika kamu melihat video ini atau mungkin sudah lewat atau sudah kamu rasakan, atau bisa saja energi yang dirasakan ini akan diterima untuk waktu-waktu ke depan, minggu depan, bulan depan, dan sebagainya, ya. Itu sebabnya ini bacaan yang bersifat timeless. Kapan saja bisa dilihat sebagai sebuah bacaan pencerahan. Divine Timing, kita lihat untuk kartu Oracle yang pertama. Oke, kita lihat di sini kartu Oracle pertama tentang assertiveness. Stand up for your belief and only say yes if you really want to. Oke. Sekarang kita lihat dari kartu Oracle yang kedua. Untuk Divine Timing. Your hard work is paying off. Wow. Your hard work is paying off. Kita akan lihat dari kartu tarotnya, ya. Untuk memperlihatkan situasi yang sedang dirasakan. Untuk sebagian dari kalian yang melihat video ini, mungkin saja energi ini sedang dirasakan, mungkin saja belum, atau mungkin saja sudah pernah merasakannya, menerimanya, ya. Di sini ada kartu Knight of Pentacles, Nine of Swords, dan The Temperance. Selanjutnya di sini ada kartu Knight of Wands, Two of Wands, dan Six of Pentacles. So, ini kartu the bottom of the decks ada King of Cups, ya. King of Cups. Seseorang mungkin di sini sedang berhati-hati memperhitungkan segala sesuatunya untuk sebuah tujuan yang ingin dia capai, ya, yang ingin dia lakukan. Saya melihat ini ada sebuah energi, ya, bisa dikatakan mungkin entah ini pencapaian tentang sebuah tujuan ekonomi, dalam arti mungkin di sini ada energi pemasukan keuangan sepertinya mungkin agak sedikit berkurang, lambat begitu ya dalam pemasukan. Jadi sudah mulai memperhitungkan apa yang harus dilakukan di sini agar kembali ada keseimbangan dalam keuangan. Itu tadi saya katakan tentang tujuan ekonomi, atau mungkin ini tentang kehati-hatian seseorang tentang sebuah tujuan dalam memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini mungkin bukan saja dengan pasangan, ya. Entah dengan keluarga, dengan kolega, dengan sahabat, apapun itu. Yang jelas sikap berhati-hati dan memperhitungkan ini jelas difikirkan karena ingin sebuah perubahan. Perubahan dari situasi yang selama ini memang terlihat seperti sudah tidak meyakinkan. Keuangan yang mungkin mulai agak sedikit sulit, usaha yang mulai agak sedikit berjalan lambat, ya, atau hubungan yang sudah terlalu lama dibiarkan, dalam arti tidak ada komunikasi. Nah, saya melihat ini seperti sudah berpikir bagaimana caranya supaya ada perubahan yang bisa dilakukan
ya, tindakan yang ingin dilakukan. Hanya kalau saya melihat di sini entah mungkin masih banyak hal yang menjadi beban di dalam pikiran seseorang di sini. Mau perubahan tetapi ya pikiran itu masih bermacam-macam yang dipertimbangkan itu tadi. Sehingga perasaan untuk memperbaiki atau untuk sebuah tujuan yang ingin dilakukan ya pada akhirnya sedikit ada keraguan. Padahal jelas keinginannya di sini supaya ada mungkin kestabilan kembali bisa terjadi, entah itu dalam keuangannya, usaha, hubungan dengan seseorang, ya. Saya melihat di sini memang ada ketidakstabilan atau tidak keseimbangan, ada ketidakseimbangan begitu ya dalam diri seseorang untuk bisa mencapai apa yang dia ingin lakukan di sini, karena ya itu tadi masih ada hal-hal yang mungkin di sini dia lihat masih belum benar-benar membuat diri dia yakin. Saya nggak tahu, kalau saya lihat dari kartu ini memang keinginan itu ada, kemauan ada, tujuan jelas, tetapi pikiran yang masih mungkin di sini bercabang-cabang, masih ragu, masih bisa dikatakan di sini masih menunggu juga ya, menunggu waktu. Sementara kalau dari kartu ini divine timing ya, semesta memberikan pesan bahwa kita harus bisa menjadi seseorang yang lebih dewasa, dalam artian ya berpikir untuk sesuatu hal yang ingin kita lakukan itu harus dilakukan secara serius. Jangan hanya di sini seperti seseorang yang selalu bimbang, galau ya. Ada kemauan tapi nggak pernah melakukan tindakan, ya sama aja. Artinya apa? Di sini ya mulai tindakan itu, apapun yang ingin kamu lakukan tentang tujuanmu harus dihadapi. Tantangan apapun yang harus diterima, harus siap. Ya. Karena kalau hanya terus dipikirkan, hanya dipertimbangkan, hanya direnungkan, ya nggak akan ada pergerakan, ya nggak akan tahu hasilnya seperti apa, ya kan? Artinya, ya sudahlah, beban yang difikirkan apapun itu jangan terlalu overthinking, jangan terlalu banyak hal-hal yang yang membuat pikiran kita seperti sudah mikirin yang macam-macam, padahal kita belum tahu hasilnya gimana, ya kan? Jadi yang jelas di sini lakukan perubahan dalam artian ya jangan nanti pada akhirnya kamu sendiri yang menyesal untuk tujuan yang tidak bisa kamu dapatkan. Artinya kamu terlalu banyak mikir, akhirnya hasil yang kamu ingin dapatkan itu justru sudah lewat begitu, sudah diambil orang, ya. Menentukan sikap. Artinya sekarang harus bisa mengambil semacam pilihan. Kamu mau atau enggak sih sebenarnya gitu loh. Kamu mau melakukan perubahan atau tidak. Kalau kamu terus-terusan ragu, terus-terusan hanya berpikir, terus-terusan hanya menunggu, ya artinya kamu nggak mau. So kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Tapi kalau kamu memang ingin sebuah tujuan di sini, ya kamu harus mengambil sikap. Sikap yang kamu lakukan ya jelas di sini apa yang menjadi tujuanmu, itulah yang harus kamu yang harus mulai kamu buat tindakanmu begitu loh, tindakanmu. Mungkin di sini entahlah apakah misalnya ingin memulai sebuah usaha, bagaimana caranya supaya kamu bisa mendapat semacam dukungan barangkali ya, atau mungkin di sini bagaimana caranya supaya kamu bisa kembali memulai apa yang menjadi keinginan kamu di sini untuk tujuan ekonomi apapun itu, entah memulai mencari pekerjaan misalnya, atau memulai mencari relasi, memulai sebuah usaha apapun itu. Dalam hubungan dengan seseorang yang mungkin bermasalah pun ya, kalau tidak dimulai kamu pun tidak akan mendapat semacam tidak akan mendapat semacam hasil.
Artinya di sini ya jangan terlalu ragu, jangan terlalu banyak membuang waktu. Membuang waktu hanya untuk memikirkan tanpa tindakan ya sama saja, hasilnya nol. Karena kalau kamu di sini ingin sebuah tujuan apapun, saya katakan tujuan untuk hasil yang ingin kamu capai, entah usaha, pekerjaan, ekonomi, tujuan ekonomi atau dalam kehidupan apapun, di sini kamu harus fokus kepada apa yang ingin kamu lakukan. Kalau kamu di sini hanya berpikir saja, hanya banyak pertimbangan saja tanpa ada tindakan, ya sekali lagi itu sama aja buang-buang waktu. Kalau memang kamu merasa di sini belum yakin, lebih baik kamu gak usah memikirkan tujuanmu itu. Artinya ya lebih baik kamu healing aja. Healing dalam artian ya tenangkan diri aja. Nggak perlu lagi kamu berharap tentang tujuan kamu, misalnya ingin memulai usaha. Kamu nggak melakukan tindakan apa-apa, jadi untuk apa? Nggak akan ada hasil apa-apa juga. Mungkin kamu memang butuh untuk healing dalam arti kamu butuh untuk tenang dulu. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu memfokuskan dulu. Karena kalau saya lihat di sini memang seseorang tampaknya masih ragu-ragu, masih gelisah, ingin melakukan sesuatu tetapi masih galau, masih ada perasaan khawatir, tidak percaya diri. Padahal sebenarnya kamu itu punya pengetahuan. Artinya kamu punya kemampuan. Kamu punya kemampuan untuk melakukan tindakan di sini, tapi kamu yang tidak terlalu percaya diri, ya. So, dari kartu ini, assertiveness, tentang ketegasan. Sekali lagi, ini waktunya untuk kamu tegas. Kamu mau memulai perubahan atau tidak? Tadi saya katakan, kalau kamu mau, jangan hanya terus berpikir, jangan hanya terus melakukan pertimbangan dan memikirkan hal-hal yang belum terjadi nanti seperti apa, terlalu banyak difikirkan. Lakukan tindakan, ya. Apapun itu, kamu harus berani melakukan tindakan. Tapi kalau kamu nggak bisa, dalam artian kamu masih terus ragu, nggak yakin, mungkin kamu juga sudah agak sedikit, kalau saya lihat di sini agak sedikit kacau pikiranmu, ya sudah. Artinya kamu belum siap, karena di sini juga tentang keberanian, ya, tentang ketegasan, tentang kesiapan. Artinya kamu belum siap, so kamu nggak usah mikirin tentang apapun, tentang tujuanmu. Yang penting kamu sekarang memperbaiki diri aja dulu. Dalam artian ya fokus ke diri kamu, tenangkan pikiran kamu, seperti itu. Nggak usah mikirin tujuan, mau misalnya cepat-cepat mau memulai sebuah usaha lagi, atau mau cepat-cepat mencari pekerjaan lagi. Karena pikiran kamu belum tenang. Nggak usah mau cepat-cepat memperbaiki hubungan lagi dengan seseorang. Karena kamu memang belum yakin, ya. Sebenarnya kalau kamu berani, kalau kamu tegas, dan kalau kamu mau, di sini ada kartu your hard work is paying off. Kerja keras kamu itu akan terbayar, apapun itu. Di sini hanya pikiran yang membatasimu. Kamu masih ada perasaan khawatir, takut, banyak yang dipikirin. Tapi dari kartu ini, kerja kerasmu itu akan terbayar dalam arti, iya, apa yang kamu usahakan itu pasti akan ada sebuah hasilnya, ya. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ya jelas kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nol, sama aja, omong kosong. Berpikir saja, mempertimbangkan saja tanpa ada usaha, ya sama aja, omong kosong. Ya. Kalau kamu mau berani, tegas, dan siap untuk menghadapi apapun tantangan di depan, di sini dikatakan kerja kerasmu akan terbayarkan. Sekarang pilihanmu. Kau mau tetap dalam situasi terus banyak berpikir atau diam saja, atau kamu mau mulai bertindak. Oke? Seperti itu yang saya lihat bacaan Divine Timing untuk kali ini, ya. Ini waktunya untuk kamu mengambil keputusan untuk apapun yang menjadi tindakan atau pilihan kamu di sini untuk sesuatu hal yang ingin kamu capai, tujuanmu tadi. Kita ketemu lagi untuk bacaan Divine Timing selanjutnya.